Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita masih pembelajaran ke-6, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin ketika kita menceritakan tentang Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar, kemudian api itu tidak melahap Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kejadian Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan masyarakat yang ada di situ, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Kan'an atau yang kita kenal sekarang dengan negeri Palestina. Nah, Nabi Ibrahim sebelum pindah itu, dia menikah dengan seorang wanita yang soleh yang bernama Sarah. Menurut suatu riwayat, dialah orang yang satu-satunya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka berdua menikah, kemudian pindah ke negeri Kan'an. Di tengah perjalanan negeri Kan'an, maka mereka melewati negeri Mesir. Nah, di negeri Mesir itulah mereka bertemu dengan Hajar. Kemudian Hajar menjadi budaknya Sarah. Anak-anak soleh dan solehah, ketika pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah begitu lama, Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim setiap hari berdoa untuk meminta keturunan agar ada yang melanjutkan risalah dakwah beliau. Sarah ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan harapannya agar mempunyai keturunan, akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan budaknya tadi yang bernama Hajar. Tidak lama setelah pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, maka akhirnya Hajar pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam. Sarah ketika melihat Hajar melahirkan dan dia mulai muncul rasa kecemburuan dia kepada Hajar, akhirnya melihat kecemburuan Sarah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan Ismail pindah ke Mekah yang pada saat itu belum ada penghuni, atau pada waktu itu Mekah dikenal dengan Baka, karena tidak ada satu orang pun yang menghuni Mekah pada saat itu. Akhirnya mereka melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Anak-anak yang soleh dan soleh, ketika sampai di Mekah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi pada saat itu, kembali ke negeri Kan'an atau Palestina. Nah, Hajar alaihissalam ketika melihat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tengah padang pasir yang sangat luas, Hajar kebingungan dan bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Mengapa kamu tinggalkan kami sendirian di sini?" Ketika 3 kali Hajar menanyakan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim tetap diam dan meneruskan perjalanannya. Kemudian pada pertanyaan terakhir Hajar mengatakan, "Amarallahu bihada." Apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepalanya. Kemudian Hajar dengan keimanan yang begitu kuat mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan ini,
maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa untuk Hajar dan Ismail. Dan melanjutkan kembali perjalanannya kembali ke negeri Kan'an atau Palestina. Tinggallah berdua Hajar dan Ismail di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa di situ. Tidak beberapa lama kemudian, Ismail pun mulai menangis kelaparan dan Hajar memberikannya air susu karena Hajar sendiri tidak ada apa yang untuk dimakan lagi, maka air susu Hajar pun mulai mengering. Dan Ismail pun mulai menangis dan terjadilah peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa sa'i yang kita kenal sampai sekarang. Hajar berlari dari Sofa ke Marwah untuk mencari pertolongan, mencari bantuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan menumbuhkan sumber air, yaitu air Zam-Zam di bawah telapak kakinya Ismail yang masih bayi pada saat itu. Maka anak-anak yang soleh dan solehah, hikmahnya adalah ketika kita menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan perintahnya tersebut, meskipun hal itu tidak masuk di akal kita. Setelah peristiwa itu, maka Nabi Ibrahim kadang datang untuk menjenguk Ismail. Dan ketika Ismail sudah mulai besar, sudah mulai bisa membantu, dan sudah mulai menyenangkan hati Ibrahim alaihissalam, maka datanglah ujian kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada Nabi Ismail yang masih kecil pada saat itu. Kemudian Ismail pun menjawab, kalau memang ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ayah, maka lakukanlah. Maka ayah akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Ketika Ibrahim alaihissalam ingin melakukan perintah Allah itu, maka Allah pun mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kambing kibas atau kambing gurun, yang pada saat ini kita mengenal peristiwa itu dengan peristiwa kurban. Anak-anak soleh dan solehah, semua rangkaian cerita Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi peristiwa haji, dan kita memperingati peristiwa itu setiap tahunnya. Maka itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh hikmah dan hidupnya penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah menyebut Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, tidak ada setiap perintah Allah itu semuanya pasti akan mengandung hikmah dan mengandung sebuah kebaikan untuk kita semua. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yakinlah setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, meskipun itu sulit, maka laksanakanlah. Karena pasti kita akan mendapati balasan yang baik di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah peristiwa kurban tadi, maka Allah pun kembali menurunkan perintahnya kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah orang-orang yang beriman. Maka Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah, dan kita lihat Ka'bah begitu luar biasa sampai tidak ada henti-hentinya manusia mengunjungi Ka'bah. Setiap saat pasti ada orang yang bertawaf di Ka'bah. Maka anak-anak yang soleh dan solehah, lihatlah Ka'bah sekarang. Setiap tahun dikunjungi oleh manusia
sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.